Tapi jangan bohong. Untuk semuanya, merdeka! 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 Pertama kali saya ngomong, teman-teman Bumi Ayu, saya mau bedah buku. Dari cek jana, Mas Haris orang salah. PDI kan bedah buku. PDI kapan baca Mas Haris? Ya, PDI orang pernah baca. Ya anak bokar. Si regane 200 perak. Ya, segane nambah, minumnya baju putih. Ya, karo kerupuk lempeng. Sing wis baca bukunya pasti ngerti. Bisanya Haris mangan seneng kerupuk lempeng, Pak. Soalnya ya dicopotnya regane murah. Karena memang dibalekakan asal aja mampu tengiko ya. Walaupun orang duit ya satu-satuan gaya temen wong mangan bae orang duit Kompas kagarane Pak ya kan caranya gini kagarane koran minggi Pak ya. Koran sinis dan wangsa kan tidak ya orang apa bisa dari kecil maka sama ya tapi saya baca ya hancur cara menyerang seluruh keluarga untuk hancur yuk bangkit kembali titik-titik itu harus mulai lagi bangkit alon-alon bangkit lagi mulai maning aktif di PDI Perjuangan lagi di Litbang sambil dongau ya bukan dilantik aktifnya 2021 saya dilantik menjadi anggota DPR ini dengan baik maka kembali lagi ke Dapil kembali lagi ya menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya 2024 suasananya ini beda. Haris sudah maju sebagai anggota DPR RI sing maju maning. Ya. Duit wis ana orang ngerti ya kan? Satu uji coba di dalam iklannya bedah buku sengaja saya tulis. Dan dibagikan buku gratis senilai 200.000 karena di Jakarta di Gramedia dijual 200.000 dan beras 5 kilo tanpa uang saku bener? Ada tulisannya gue nyoba ada sing teka ora ya kan sebelumnya kebok ya nang Tegal kota Tegal di kebok bahkan di kota Tegal seluruh anggota DPRD kota Tegal dari PDI Perjuangan yang mau membelani maupun sing orang belani KKP maka aslinya ini kapan bagi datang semua di kota Tegal aneh ini ya nah di Kabupaten Tegal kita pasang nanti 100 pada bayung teper 2 jam penuh jundaknya 500 sore penuh tundaknya mana 500 sekat terus mandek ngomong langkah gedung di cukup bagi 507 gimana ketika seseorang mau mencapai satu cita-cita apa itu jadi persiapan nah, di situ Bapak Hedi mungkin buat anaknya buat jemaatnya ya demikian pula buat teman-teman para kiai yang hadir untuk santri ini perjuangan yang menurut saya pengalamannya layak untuk dipularkan dan buku ini ditulis oleh 2 orang satu saya tulis sendiri
bab 1, bab 2, bab 4, bab 5, dan bagian terakhir dari bab 10 itu saya tulis sendiri. Tetapi bab yang lain yang isinya tentang testimoni, ya, saya minta Robert Adi KSP yang nulis. Dia adalah wartawan senior Kompas. Supaya apa? Agar wawancaranya dalam kuis online akan kita sediakan hadiah yang menarik. Asal bisa baca, asal bisa baca pasti bisa jawab oleh Anwar. Ya, Duit. Ya kan? Lumayan kita go kawin mani Aja. apa toko pulsa ya, kira-kira seperti itu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Baju banyak yang kenal ya mas. Iya nih Bapak Kuntoro Wijayanto, seorang jurnalis senior dari SCTV Indosiar, wabil khusus untuk daerah X, Asli dan Pekalongan. Berarti sering ke Bumiayu nih. Ini juga lebih luket nanti. Semua akan dibahas beliau-beliau ini biar lebih tidak ngantuk. Mudah-mudahan beliau bisa membawa yang bagus. Yang satu lagi juga ini nanti yang punya power juga di Bumiayu, seorang pengacara, insya Allah pengacara beliau cukup kondang, nata orang kakek jalukan, sing siap anggar khusus pada Haris Turino, siap menjadi pengacara sing gratis, janji gue orang jadi di sopatan itu di wong sugih. Wah iya, biar dialognya nih Pak Haris derek khusus pada Haris Turino adalah Selamat Riyadi SHMH, nanti akan membantu memodifikasi suasana ini biar suasana ini jalan dengan baik. Saya ini hanya pepek-pepek daripada langkah. Saya awalnya kaget karena mendadak diminta oleh beliau Pak Haris untuk menjadi salah satu narasumber buku yang berjudul Jangan Menyerah, Kisah Inspiratif dari Turino, dengan berbagai alasan sudah setol sebenarnya, tapi Pak Haris memaksa karena membangun kepercayaan diri, membangun personal branding yang bagus. Dan Pak Haris Turino dari buku ini 4 bab dan 1 bagian terakhir beliau yang menulis. Jadi saya lebih banyak membaca tulisan Pak Haris Turino itu, karena sebenarnya buku ini bisa dikatakan biografi tapi ditulis oleh orangnya sendiri, sebagian ditulis. Saya sudah bacanya dan saya lihat di situ ada 3 tingkatan motivasi. Jadi dalam psikologi itu 3 motivasi. Pertama adalah motivation. Motivation itu mengandalkan dari logika. Jadi orang semangat hanya mengandalkan logika. Yang kedua adalah motivated. Motivated adalah mengandalkan perasaan. Ya. Sedangkan yang ketiga adalah motivatory. Motivator atau orang motivator, gitu ya, motivator itu menggabungkan 2, logika dan perasaan. Nah dalam buku ini Pak Haris lebih banyak menggunakan logika. Berarti apa? Motivation. Dia lebih banyak. Tapi pada pertengahan buku ke belakang dia lebih mengandalkan motivated dengan perasaan. Ya. Apa yang terjadi dalam masyarakat? Kalau motivation itu hal yang seperti biasa. Orang belajar supaya jadi pintar. Nah, itu motivasi belajarnya supaya pintar karena logika itu. Tapi orang bisa semangatnya berkali-kali sehingga tujuannya misalkan orang mengatakan tidak sesuai dengan pendapatnya, dia tetap dengan pendapatnya. Ini disebut dengan cinta buta. Kayak orang lagi pacaran, meskipun diomongin di sana, dia menurutnya sampai lupa peduli, karena dia yang ada adalah perasaan. Ya, nah ini dalam buku ini digabung sama Pak Haris.
Ya, meskipun sebenarnya Pak Haris tadi baru saya tes tadi. Pak Haris tadi baru saya tes tadi sebelum ini. Dia lebih dominan pada otak kiri. Ya, otak kiri itu berarti logika yang dia tonjolkan. Nah, Pak Haris itu. Tapi hebatnya, ya, ini saya bukan membanggakan anak karena saya berdasarkan buku yang saya lihat ya. Artinya saya objektif. Orang psikolog juga boleh mereka-reka. Jadi nggak boleh bohong, ya, karena ada sumpahnya. Kayak dokter, misalkan sakit perut yang ngomong sakit perut, jangan ini sebenarnya perutnya nggak apa-apa, cuma dada air, bohong berarti nggak boleh. Psikologi juga harus apa adanya. Dan saya baca di sini Pak Haris perjalanannya itu dia mampu mengolah dari logika, perasaan dan ketuhanan. Dia pakai dalam hidup ini. Ini bagus. Tidak mudah orang yang dominasi otak kiri bisa menggabungkan dua perasaan. Tidak mudah. Ya, artinya tidak banyak. Nah, Pak Hari termasuk seperti spesial, dia orang spesial bisa. Tapi kalau Pak Wadi ada pertanyaan dulu, walaupun sebentar saya mau bertanya Pak Profesor. Karena ini tidak ada tanya jawab, kalau mau daftar boleh. RPDW. Pak Diwadi yang mau bubar minta maaf. Ya. Ini Pak, pertanyaan, bagaimana menurut Profesor Imam melihat tantangan dalam menjaga nalar kritis dan integritas intelektual seorang Haris Turino yang bermotivasi dari akademi menjadi politisi? Monggo dijawab. Satu aja cukup karena waktunya dibagi-bagi. Ya. Kalau saya melihat dengan satu kata, Pak Hari mantap. Mantap dalam hal urusan Indonesia. Dasar kata mantap. Iya, kalau saya gambari lagi lebih kuat, tapi mantap sudah mewakili bagus. Nah. Oke, terima kasih Pak Hari, terima kasih Pak. Sudah ya, ini kan? Iya, ini Pak Profesor mau ada pertanyaan, nanti akan dikasih dosis. Oh gitu. Aja katanya pengen mau nggak pertanyaan, akan dikasih dosis. Nah, Monggo. oke. Sebentar untuk tidak jenuh biar mereka berpikir. Nah, ini ada satu pertanyaan dari saya. Ada dalam buku ini, Pak Haris pernah mendekati seorang wanita, tapi ditolak sama wanitanya. Dicuekin, ya, dicuekin, sehingga dia hampir putus asa. Kemudian dia menggunakan orang lain. Ini sedikit untuk dilihat ya. Iya. Pak Haji Makmur satu sekolah dengan saya di bukunya orang bakal cuaca bener Pak Haris. Paling dilengkanin bojone, di bojone maling lawen. Ya. Sudah ya, kalau saya udah. Oke, terima kasih. Profesor Stuluntis, saya di bawahnya Stuluntis. Satu hal pada isi buku ini, sebenarnya tadi saya baru baca, baru ketemu Pak Haris, saya minta bukunya. Saya sama Jeffrey gimana? Wah, percuma pengacara nggak akan dibaca. Tukang ngomong ya, betul. Tapi satu hal pesan di buku ini adalah Pak Haris adalah seorang yang komitmen, konsisten dan presiden. Itu satu hal. Kenapa seperti itu? Bahwa ada satu temannya yang namanya Dewi Sutanto, direktur utama PT di halaman 307-308 itu. Dewi Sutanto ini adalah direktur utama PT Desa Ketiga, bahwa menyatakan beliau adalah seorang pejuang untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk orang tuanya. Itu pesannya dari teman yang sekarang direktur utama PT Desa Ketiga itu perusahaan besar farmasi. Dan yang berikutnya komitmen politiknya, salah satu politiknya ini sedikit sekali. Menurut saya perlu saya sampaikan dan saya tulis dengan jelas di buku ini. Ya, kalau tadi saya katakan bahwa buku ini sangat cocok untuk orang-orang muda, asik lagi berjuang. Yes. Ya, the way is education. Harus beliau tadi kayak dia karena pendidikan. Orang punya duit, ya. Bagi teman-teman, si kepengen S2, si kepengen S3, orang punya duit, ya, daftar LPDP. Ya, kalau tesnya diterima di LPDP, saya kasih rekomendasi dengan dapat beasiswa sampai ke luar negeri.
yakin politik ini enak ya. Jadi ini penting, nomor satu pendidikan, yang nomor dua untuk para orang tuanya. Mungkin saya bisa share sedikit bagaimana saya ngajari anak saya. Nomor satu, saya ajari anak saya dari sejak muda, kamu boleh berbuat salah sebesar apapun salahnya, tapi jangan bohong. Pertanyaannya adalah, sebutkan masing-masing satu nama pahlawan yang ada di mata uang Indonesia. Haris Turino. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Silakan Ibu Ibu bisa mendampingi kembali.